Dua hal yang ditakuti pelatih Jepang pada timnas Indonesia. Nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua, alat yang dipergunakan PSSI untuk menjamin keamanan disiapkan. Apa itu? Nanti kita bahas. Nah, yang pertama, dua hal yang ditakuti pelatih Jepang pada timnas Indonesia. Ya, pelatih Jepang Hajime Moriyasu bicara terkait kekuatan timnas Indonesia jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang akan bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti 15 November 2024 ya. Jepang secara statistik dan sejarah lebih diunggulkan ketimbang timnas Indonesia. Ya pastilah langganan Piala Dunia ya dari Asia. Mereka saat ini merupakan raja di Asia dan memiliki ranking FIFA jauh lebih baik ya. Jadi itu perlu dicatat tuh sebetulnya ya, jauh lebih baik. Takefusa Kubo dan kawan-kawan kini berada di peringkat 15 FIFA. Sedangkan timnas Indonesia berada di posisi ke 130. Jauh ya, bedanya 115. Nah, di klasemen sementara grup C saat ini Jepang belum terkalahkan. Kalau Indonesia kemarin lawan Cina nggak kalah juga sama ya, tidak terkalahkan juga. Cuma sayang ya. Kemudian dari 4 laga mereka meraih 3 kemenangan dan sekali seri. Ini Jepang ya, mengoleksi 10 poin dan membawa mereka berada di puncak klasemen. Sedangkan timnas Indonesia di peringkat kelima dengan 3 poin. Hasil dari 3 kali imbang dan sekali kekalahan. Meski bagai bumi dan langit, pelatih Jepang Hajime Moriyasu tidak menganggap timnas Indonesia sebelah mata. Moriyasu justru mengakui timnas Indonesia bisa saja membuat kejutan. Nah ini perlu dicatat. Ya, timnas Indonesia bisa saja membuat kejutan jika mereka tak waspada. Dia menyoroti dua hal pada tim besutan Sintayong itu. Nah, ya, dua hal ya. Mereka adalah tim yang bisa memainkan pertahanan solid dan serangan cepat. Nah, itu tuh, ya. Pertahanan solid dan serangan cepat, kata Moriyasu soal kekuatan timnas Indonesia. Nah, ini satu lagi, serta bisa memberikan tekanan intens dari depan, nge-push ya. Nge-push di depan tuh. Untuk menggagalkan apa yang ingin dilakukan lawan dan bergerak ke arah gawang. Kita tidak boleh gegabah melakukan tekanan, katanya seperti itu. Moriyasu sudah menyiapkan skema untuk menangkal dua kelebihan timnas Indonesia itu. Dia berharap pemainnya bisa cerdik memanfaatkan kesempatan. Lawan akan bermain sangat cerdik, namun kami akan bermain lebih cerdas lagi dan mengungguli mereka. Kata pria 56 tahun ini ya soal bagaimana cara meredam gaya negatif Indonesia. Menghadapi lawan dengan pertahanan yang solid, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang untuk mencetak gol. Tidak seperti saat melawan Australia. Seperti itu ya. Ya, kita masuk ke pembahasan kedua. Jadi alat yang dimaksud itu apa? Ya, untuk menjamin keamanan pertandingan di Indonesia ya. Nah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya melakukan persiapan semaksimal mungkin untuk menjamin keamanan di pertandingan timnas Indonesia. Pembicaraan keamanan pertandingan timnas Indonesia belakangan ini memang menjadi sorotan. Ini terjadi karena Federasi Bahrain sebelumnya bersurat ke AFC dan merasa keamanannya terancam setelah mendapatkan serangan dari netizen Indonesia beberapa waktu lalu. Ya, Bahrain ketakutan ya, masih ini jadi pembahasan. Bahkan Bahrain sempat meminta agar pertandingan melawan timnas Indonesia di Jakarta untuk dipindahkan ke tempat netral. Nggak bisa ya seperti itu. Ya, kalau nggak mau bermain ya di WO aja gitu ya. Biar adil, kemarin kan Indonesia mainnya di Bahrain. Ya, sekarang Bahrain harus di Indonesia. Situasi ini ternyata terus jadi sorotan. Bahkan keamanan jelang lawan Jepang dan Arab Saudi dipertanyakan.
Tim asuhan Sinteyong memang dijadwalkan akan menjamu Jepang 15 November ya, dan Arab Saudi 19 November dalam laga kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, skuad Garuda akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Belum lama ini pertanyaan soal keamanan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi jadi pembicaraan hingga media luar negeri. Nah, untuk menjamin keamanan ini, PSSI tak main-main ya. Karena mereka langsung memasang ratusan kamera CCTV. Nah, ini ternyata alatnya ya. Tak hanya ratusan CCTV yang dipasang saja, tetapi ada juga alat pendeteksi wajah. Nah, ini ya, yang bisa mengetahui perilaku penonton. Wih, canggih juga ya. Oh, alatnya bisa mendeteksi wajah, bisa mengetahui perilaku penonton. Wah, ada AI-nya itu. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu PSSI mewajibkan semua supporter yang ingin menonton pertandingan timnas Indonesia harus mendaftarkan diri ke Garuda ID. Wah, udah penuh ya. Tiketnya udah terjual, sold out semuanya lawan Jepang ya. Bahkan untuk pembelian tiket saja diwajibkan memakai Garuda ID ini. Ini dilakukan agar bisa menjamin keselamatan supporter selama menonton pertandingan timnas Indonesia. Kami melakukan investasi bersama juga dengan memasang 103 CCTV tambahan, ujar Erick Thohir kepada awak media. Kemudian di sini ada face recognition dan macam-macam. Wah, ini canggih ya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menegaskan bahwa pihaknya memang memprioritaskan kesempatan dalam laga timnas Indonesia ini demi menjamin keamanan semua pihak. Karena memang isu keselamatan akan menjadi prioritas. Kenyamanan juga menjadi hal yang tidak boleh kita tinggalkan, kata Erick. Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengatakan bahwa keselamatan dan keamanan itu jadi prioritas PSSI. Karena memang tim merah putih saat ini sudah naik kelas. Ya jauh ya naik kelasnya ya. Bahkan sampai masuk kualifikasi nih ronde ketiga ya. Jay dan kawan-kawan sudah berada di level berbeda dan tim-tim yang dihadapi pun yang langganan tampil di Piala Dunia. Untuk itu, PSSI pun ingin memberikan keamanan dan kenyamanan terbaik buat supporter. Karena memang tim nasional kita ini kelasnya sudah naik, jadi tidak seperti yang dulu-dulu, sekarang sudah naik jelas Erick. Ya, kemudian lawan-lawan tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, jadi memang isu ini memang harus dipastikan. Apalagi dari pihak AFC, FIFA akan mengirim orang untuk mengecek benar nggak sesuai yang kita gembar-gemborkan. Oh, nanti diperiksa tuh sama FIFA sama AFC ya, bahwa PSSI sudah memasang CCTV tadi sama face recognition-nya ya. Karena memang mereka melihat agenda kita ke depan juga mengundang tim-tim besar. Kalau kemarin Argentina ke depan kan bukan tidak mungkin kita mengirim atau kita mengundang tim-tim besar lainnya seperti dari Belanda, Spanyol, Portugal. Jadi ingin dipastikan memang kita punya standar yang baik ini, kata Erick Thohir. Ya, itu tadi ya berita yang terbaru tentang timnas. Yang pertama tadi dua hal yang ditakuti pelatih Jepang, dan yang kedua PSSI pasang ratusan CCTV. Ya, tetap dukung timnas Indonesia.